Halo teman-teman semua, bersama saya Ilham Mubarak. Di sini kita akan membicarakan atau mengobrolkan sebuah topik yang penting. Namun di sini kita akan ngobrol santai tapi tetap bermakna seperti itu. Nah, topik ini cukup penting, bahkan menjadi salah satu masalah besar di Indonesia. Sampai-sampai saat ini pemerintah sendiri mengadakan sebuah program khusus untuk menangani permasalahan ini. Ini adalah masalah stunting. Banyak orang yang berpikir bahwa stunting itu hanya terjadi atau hanya istilahnya itu dialami oleh anak-anak kecil atau anak-anak yang sedang dalam usia kehamilan. Namun sebenarnya atau faktanya stunting itu juga dapat terjadi pada usia-usia remaja, atau efeknya itu juga bisa sampai ke tahap anak-anak usia remaja dan bahkan bisa lebih dari usia itu. Nah, maka dari itu selain kita akan membahas tentang stunting yang terjadi pada anak kecil atau anak-anak yang pada usia kehamilan, kita akan juga bahas tentang gimana cara menjaga gizi dan tumbuh kembang, terutama buat kita semua yang sudah pada masa akhir pertumbuhan, supaya tetap bisa tumbuh secara optimal seperti itu. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh tentang stunting dan pembahasan kita, di sini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yakni Ibu Dwi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ya, untuk lebih kenal di dalamnya, mungkin Ibu bisa mengenalkan terlebih dahulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkapnya Dwi Sulistianingsih. Saya seorang bidan. Untuk asal usulnya saya berasal asli dari sini, dari Desa Leben. Ya, kalau orang bilang warga pribumi ya, Ya, warlock. Warga lokal ya. Asli dari sini. Kebetulan juga alhamdulillahnya mendapat tugas untuk mengelola atau mendampingi masyarakat di desa saya sendiri, Desa Leben. Jadi di sini saya bertugas menjadi bidan desa. Wilayah kerjanya dari Puskesmas Boja 2. Jadi kecamatannya kan Boja. Dulu saya lulus pertama kali menjadi bidan itu tahun 2013. 2013. Tidak langsung di Desa Leben, tapi dulu saya masih menjadi bidan pelaksana di rumah sakit, tepatnya di Rumah Sakit Columbia Asia di Semarang. Pernah dengar? Tidak. Ya. Karena tidak asli Semarang ya. Iya, pendatang. Ya, dulu di Columbia, di Rumah Sakit Columbia itu 10 tahun ya, 10 tahun 10 bulan. 10 tahun 10 bulan. Ya, setelah itu saya memutuskan untuk kalau bisa ilmu saya mungkin bisa lebih dekat lagi sama masyarakat gitu. Nah, jadinya saya alhamdulillahnya dapat tugas di sini, di Desa Leben. Dari baru sih sebenarnya Mas, dari Juni tahun ini. Bulan Mas, masih bayi ini saya Mas lihat ya. Tapi kan udah sebelumnya di rumah sakit 10 tahun. Oh iya. Udah berpengalaman. Ya, tak sedikit perkenalannya ya, mungkin teman-teman bisa istilahnya kalau ada keperluan di Desa Leben ya silakan bisa menghubungi Bu Dwi gitu. Keperluan apa ini? Ya, soal masalah-masalah ini kan. Stunting kan juga hanya pada anak-anak gitu. Iya, remaja gitu. Nah, kemudian kita akan mencoba sedikit masuk ke materi utama kita tentang stunting. Namun untuk sedikit meluruskan ke depannya, saya ingin tahu Bu, sebenarnya itu apa sih stunting itu? Pengertiannya apa? Kemudian kenapa stunting itu menjadi masalah yang besar bagi masyarakat kita, terutama ya kita yang desa gitu, desa-desa terpelosok gitu. Dan kemudian biasanya yang terjadi di masyarakat itu usia berapa saja sih yang sering rentan terkena stunting? Iya. Iya. Oke, ya. Kalau stunting itu sendiri definisinya itu dimana seorang anak tinggi badannya itu kurang dari standar umurnya. Jadi bisa kita bilang, mohon maaf anaknya pendek. Iya. Nah gitu. Lah standar normalnya seperti apa? Ada di buku sini, di buku kaya, di buku kaya anak itu ada. Itu kalau yang dikatakan stunting itu di bawah -2 standar deviasi kurva pertumbuhan dari WHO. Jadi memang kenapa sih kok stunting kok sekarang kok krusial gitu ya? Nah itu karena dari masanya yang emas. Kalau kita bilang itu karena masa pertumbuhan anak itu kan dimulai dari 0 hari kehidupan sampai dengan 1000 hari setelah dia lahir. Pertama
gitu. Nah itu memang akan menjadi masalah yang kayak berkelanjutan. Jadi saat mungkin stunting nanti resiko kedepannya akan mengalami istilahnya penurunan kemampuan atau penurunan kognitif yang kita sebut itu. Jadi istilahnya kecerdasannya mungkin kalau anak itu stunting bisa lebih di bawah dari anak yang tidak stunting. Tapi memang itu tidak semua akan terjadi, tapi ada resiko besar di situ. Gitu. Jadi kemungkinannya bisa lebih besar kalau anak stunting itu kognitifnya lebih rendah dibandingkan anak yang normal. Gitu. Nah kita tahu kan kalau kognitif itu akan kita bawa sampai nanti dewasa, ya enggak? Nah itu nanti akan berpengaruh juga sama lingkungan ya. Kalau kognitifnya bagus, insya Allah juga lingkungan pasti akan meningkat, ekonomi juga meningkat, pertumbuhan masyarakat meningkat, negara meningkat dan lain-lain, ya kan? Itu makanya kenapa kok krusial. Nah apalagi kita yang di desa ya. Beda kondisi di desa dan di kota pasti ada perbedaan kan mas. Kalau di desa tantangannya lebih banyak, ya kan? Nah kenapa stunting tadi banyak di masyarakat? Iya di masyarakat desa terutama. Itu yang tadi perbedaannya yang tersebar karena stunting itu sendiri dia itu kan asal mulanya itu dari kekurangan energi kronik. Kalau kita sebut dia kekurangan energinya tuh panjang. Jadi nggak sekarang kekurangan energi terus jadi sakit, enggak. Dari awal mula biasanya itu bermula dari ibunya dulu. Jadi status wanita, status remajanya mungkin status energi ada gangguan ini gizi kalau kita sebutnya kekurangan energi kronis, itu bisa punya prevalensi lebih besar untuk melahirkan anak yang stunting. Gitu. Nah itu nya dilihat dari mana? Dari lingkungan seorang wanita. Nah, terus kalau di desa itu sendiri itu kan lingkungan, ekonomi dan lain-lain itu berpengaruh. Karena tadi kekurangan energi kronik itu biasanya dari nutrisi yang kurang selama berkepanjangan. Jadi nggak hanya sehari 2 hari atau sebulan 2 bulan, mungkin sudah tahun lebih lama. Atau mungkin dari awal kehamilan memang sudah kekurangan energi si anak tersebut. Nah, didiagnosa stunting itu kapan? Biasanya itu terlihat setelah dia umur 2 tahun. Gitu. Jadi selama dari awal 1000 hari pertama kehidupan itu mungkin nutrisinya, perawatannya dan lain-lain kurang bagus bisa menyebabkan anak tersebut menjadi stunting. Untuk usia yang paling rentan sendiri Bu, kisaran berapa setelah kelahiran? Iya, kalau paling itu tergantung masing-masing kondisi ya. Kadang kalau mungkin pola asuhnya baik ya tidak akan terjadi stunting. Oh, berarti bisa diperbaiki meskipun sudah betul. ada indikasinya. Ya, kalau status gizinya kita lihat untuk anak kan pasti setiap bulan kan ada, kalau misalnya ikut posyandu ya, itu kan pasti ada penilaian status gizi. Hari ini gimana, sudah ada peningkatan enggak bulan ini, atau mungkin tidak meningkat selama berapa kali 3 bulan berturut-turut. Nah itu udah harus waspada itu. Kenapa kok 3 bulan berturut-turut kok nggak meningkat? Apakah mungkin sakit terus menerus ya kan? Kalau nggak mungkin kan biasanya kan tetap ada fase dia sehat, kalau nggak dia sehat 1 bulan seharusnya ya meningkat. Kalau tidak meningkat ya apa? Bisa dilihat dari situ. Kemudian tadi saya agak tertarik soal di usia kehamilan ketika anak masih janin itu. Iya. Itu bagi ibu hamil itu sendiri gitu. Itu bagaimana peran ibu hamil itu dalam mencegah stunting bagi si ibunya sendiri gitu. Bagaimana caranya? Memang kalau stunting itu kan hal yang kompleks, jadi memang dari awal sejak dini lebih bagus untuk kita cegah ya. Ya mungkin dari ibu hamilnya, kalau sudah terjadi kehamilan ya ini ya, kita bercerita sudah terjadi kehamilan. Nah, bagaimana ibu itu menjaga dirinya agar tetap ideal menjadi rumah bagi si anak. Janin di dalamnya. Janin itu pasti berkembang, bertumbuh, dia menjadi besar, atau mungkin ada pertumbuhan organ, pertumbuhan lain-lain, itu sumbernya siapa ya? Ibunya. Tidak mungkin dia mencari sendiri kan. Nah, penuhi dulu kebutuhan ibunya itu, kebutuhan energinya, kebutuhan gizinya harus sesuai. Kadang itu kalau ibu hamil lupa menjaga nutrisinya, yang kena dampaknya adik janinnya. Gitu. Nah di buku kayak ini
itu bermanfaat banget loh Mas Bro. Kenapa saya bawa? Yaitu karena dari kehamilan itu sudah ada panduannya. Sudah ada panduannya, makannya setiap trimester sudah ada aturannya. Trimester 1 anjurannya makannya seberapa, porsinya, jenisnya apa, gitu kan sudah ada di sini, sudah ada panduannya. Jadi kalau misalnya ibu hamil pengen semuanya berlangsung dengan baik, sampai dari awal kehamilan sudah harus membuka buku, belajar, mempersiapkan diri dengan baik, ya kan gitu. Jaga kehamilannya, merawat, periksa kehamilan rutin, terus penuhi ini kebutuhan vitamin dan lain-lain. Oke. Kemudian untuk nutrisi atau vitaminnya Bu bagi si janin dalam kehamilan, dan kemudian 1000 hari HPK itu kira-kira apa aja Bu yang perlu dipenuhi? Nutrisinya kalau kita sebutnya sekarang menu seimbang ya. Menu seimbang. Dulu kita sebut 4 sehat 5 sempurna. Sekarang menu seimbang ya, semua kebutuhan ada di sana, ada karbo, ada protein. Protein yang paling penting ya. Ini yang apa namanya? Karena protein itu ada pengaruhnya dengan pertumbuhan organ, pertumbuhan sel-sel dan lain-lain. Itu dari situ. Terus juga kebutuhan serat buah sayur itu kan ada vitamin mineral termasuk dalam sayur dan juga buah. Jadi semuanya harus terpenuhi termasuk kebutuhan cairan dalam tubuh. Iya gitu, karena di dalam kehamilan itu biasanya ada perubahan hormonal, ada perubahan nanti saat trimester 2 mengalami seperti penumpukan cairan katanya. Kalau perubahan cairan, jadi sistem pembuluh darahnya itu berubah. Jadi memang kebutuhannya lebih banyak, istilahnya lebih meningkat dibandingkan dulu. Tapi meningkatnya harus kita lihat-lihat juga, meningkatnya makannya porsinya gimana gitu ya. Jangan makan hanya karbo semua ya. Iya kan bisa. Hanya sama karbo. nasi. Bisa sama nasi apa jadi kan? Kadang bisa sama nasi gitu ya. Nah itu harus dilihat, makanku tuh piringku tuh udah isi piringku ya. Sekarang itu sudah lengkap apa belum? Sudah memenuhi belum? Sudah ada proteinnya belum? Proteinnya ada juga loh. Hewani nabati ya. Kalau sudah ada belum gitu. Kalau sudah ada ya insya Allah kalau kebutuhan nutrisinya akan tercukupi sehingga tumbuh kembang anak dari dalam kehamilan pun akan optimal. Karena pertumbuhan otak itu bayi lahir itu sudah 25%. Otaknya itu sel-selnya itu sudah terbentuk. Nanti pesat-pesatnya di usia 1 sampai 20 itu nanti bisa sampai 75% pertumbuhan otaknya. Iya. Gitu. Golden age ya, masa-masa. Iya betul, masa-masa emas kalau kita sebutnya. Kemudian kalau kita melihat tanda-tandanya ya, indikatornya itu seperti apa sih anak yang berisiko terkena stunting gitu, dan kapan orang tua itu perlu waspada ketika anaknya itu telah memasuki indikator atau tanda-tanda tersebut. Yang tadi saya bilang, kalau mungkin dalam penimbangan atau posyandu itu sendiri 3 kali berturut-turut tidak ada kenaikan, kita harus waspada. Atau mungkin bisa dilihat di sini di grafiknya. Nah, kita contohin ya di grafiknya itu ada. Kalau rutin ikut posyandu pasti akan melihat karena ini semuanya akan diisi saat penimbangan. Di plotting ya, berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, nanti akan di plotting, dilihat di perbandingan. Sudah ada batasnya ya. Kalau melewati garis merah ini itu kita sebutnya dia stunting. Nah kalau kita nimbang nih bulan ini di plotting seberapa, oh mendekati garis hijau, bagus. Bulan depan kok nggak naik ya Bu, gitu ya katanya biasanya. Seberapa sih? Oh masih di garis hijau, masih oke, nggak apa-apa, kita lihat lagi kenapa nggak naiknya, oh lagi sakit, oke nggak apa-apa, dilihat perbaiki. Kalau anak sakit biasanya kan nafsu makannya juga nggak enak, sama kayak kita ya, gitu. Bulan depan dilihat lagi, kok nggak naik, ya diperbaiki lagi apa yang perlu diperbaiki, gitu. Karena kalau ini kadang-kadang tidak hanya nutrisi saja, pola asuh dan lain-lainnya akan berpengaruh. Karena anak itu bertumbuh juga kadang dari makanan, lingkungannya, pola hidupnya sudah bersih atau belum, sudah sehat atau belum, gitu ya. Makanannya yang dimakan juga jenisnya bagaimana. Sekarang ada UPF ya kita sebutnya ya, makanan yang ultra processed food itu yang kurang direkomendasikan ya. Yang bagus, yang alami, yang masih seger. Nah, Allah menciptakan semua jenis makanan beraneka ragam ya. Kenapa kalau kita pilih yang tidak alami itu memang kandungan gizinya sudah berkurang, ada resiko pengawet dan lain-lainnya pasti di dalamnya itu tidak sehat. Terus lagi mungkin pola tidurnya
pola tidur ternyata sekarang berpengaruh, sangat berpengaruh juga Mas. Jadi kalau pola tidur anak itu kurang, biasanya pertumbuhannya juga kurang maksimal. Hormon pertumbuhan pada anak itu aktif di jam 10 malam, dia harus udah deep sleep, udah tidur pules gitu. Jadi gimana caranya anak itu sudah harus tidur pulas di jam 10. Kalau bisa di jam 8 udah persiapan, ayo nak kita udah sortingnya, ini kita waktunya tidur, sudah cuci tangan, cuci kaki, sudah gosok gigi, sudah persiapan tidur. Mungkin bisa baca buku sebelum tidur ya kan, dibaca buku, nanti anaknya udah mulai relax, jam 9 seharusnya dia udah mulai tidur, jam 10 dia udah deep sleep. Nah itu hormon pertumbuhannya akan keluar, dia akan kalau anak-anak hormon pertumbuhan, nanti kalau orang dewasa itu antioksidannya kita juga muncul. Jadi kalau kita mungkin ada stres dan lain-lain, itu nanti dirilisnya saat tidur. Saat tidur cukup itu memang penting. Kemudian kita berbicara soal posyandu. Iya. Tadi Ya. itu bagaimana peran posyandu tersendiri di sini ya? Itu dalam membantu mencegah dan membantu kasus stunting ini supaya turun gitu. Bagaimana peran secara konkretnya, secara khususnya gitu? Kalau di Desa Leban itu sendiri, selama saya di sini sudah mulai berjalan ya Mas. Programnya bukan hanya posyandu sebenarnya untuk stunting ya. Kita ada PMT, pemberian makanan tambahan. Setiap posyandu itu ada pasti, mau anak stunting, mau anak sehat, mau orang lansia dewasa ada. Itu dapat PMT itu. Sudah dapat itu. Terus ada lagi kalau misalnya memang anak tersebut terdiagnosa stunting gitu. Nanti dari desa biasanya memberikan bantuan. Ada juga nanti diberikannya makanan sehat, mungkin bahan makanan bisa telur, daging ikan, nanti dikasihkan susu gitu ke anak-anak yang sudah terdiagnosa stunting. Terus juga kalau posyandu ya tadi yang saya sebut, di dalam posyandu itu kan ada pemeriksaan berat badan tinggi badan tiap bulan, plotting di grafik untuk observasi, ada juga edukasinya. Nanti kalau misalnya kita di posyandu bisa sambil konsultasi. Selain itu juga kita ada kelas balita. Kelas balita itu kita terlaksana setiap tahunnya 4 kali dari puskesmas, dari program puskesmas. Ada juga yang dari desa. Dari desa juga melaksanakan program kelas balita 1 kali dalam setahun kalau untuk tahun ini. Nah kalau program tersebut memang kadang akan berubah mengikuti dari anggaran desanya. Kalau tahun ini sudah terlaksana. Terus juga ada kelas ibu hamil, itu kan juga termasuknya untuk mencegah itu ke stunting ke arah situ, yang mencegah secara dini ya dari kehamilan, nanti sudah dapat informasi yang kaya, yang banyak terkait kehamilan, kesehatan dan lain-lain, termasuk perawatan anak pasca melahirkan. Oke, berarti hitungannya sudah komplit ya dari sejak awal kehamilan, dari posyandu awal kehamilan sampai nanti anak balita dan kemudian bertumbuh juga di screening atau artinya dicatat oleh di sini sendiri. Kemudian saya agak tertarik tadi soal mengenai usia remaja, karena memang kita sebagai Gen Z terutama saya atau mungkin teman-teman audiens juga memiliki peran besar gitu, peran besar dalam menjaga diri sendiri maupun memahami resiko jangka panjangnya dari stunting itu gitu kan. Mungkin baik untuk anaknya kemudian hari atau mungkin bagi lingkungan sekitarnya gitu kan. Nah, saya ingin masuk lebih dalam soal di usia remajanya gitu. Menurut ibu sendiri, dengan apakah status gizi dari anak-anak yang sudah sampai ke tahap remaja itu masih dapat diperbaiki atau mungkin tidak atau bisa gitu? Masih. Kalau kriteria remaja itu kita kan ada remaja awal, remaja akhir ya. Nah itu sebelum dewasa masih bisa bertumbuh, istilahnya ada pertumbuhan tulang dan lain-lain itu bisa. Terus untuk berkaitannya dengan stunting, status gizinya pasti sudah bisa, istilahnya kalau mungkin sekarang kurang status gizinya ya bisa diperbaiki. Gitu. Selama masih usia kriteria remaja masih bisa. Kalau misalnya dewasa pun, kalau mungkin nanti terdiagnosa KEK atau mungkin kekurangan energi kronis, mungkin juga bisa diperbaiki juga, tapi memang tahapnya biasanya lebih lambat. Iya, lebih lambat. Karena kan nanti mungkin bisa dilihat untuk
seperti penyebabnya ya, ada Hmm. penyakit yang tidak terketahui atau mungkin ada parasit yang tumbuh dalam tubuh, kita kan juga nggak tahu. Oke. Nah, jika memang benar itu istilahnya masih bisa perbaiki gitu ya, meskipun itu masih lambat gitu. Asupan apa aja Bu yang penting untuk menunjang pertumbuhan tulang dan tinggi badan ya di usia remaja gitu? Ya, kalau kalau tulang pasti vitamin D, terus kalsium, itu yang betul. banyak Paling dibutuhkan utama. ya untuk pertumbuhan tulang. Terus satu lagi aktivitas fisik, Oh. olahraga, teratur dan lain-lain itu bisa menstimulasi pertumbuhan tulang. Oke. Itu kenapa mungkin bisa renang, bisa lari, jogging dan lain-lain. Terus juga Basket. boleh itu juga yang lompat-lompat ya. Lompat-lompat itu benar, itu bisa stimulasi pertumbuhan tulang. Karena kalau Gen Z kadang sekarang itu mungkin karena ya teknologi ya semakin maju ya. Iya. Enggak sih Mas? Kadang scrolling gadget lupa waktu, lupa nggak pernah olahraga. Ya enggak? Iya. Jadi nggak olahraga enggak? Saya olahraga. Ya, alhamdulillah paling Iya. minimal 3 kali ya dalam satu Satu minggu. minggu. Oh. Itu minimal. Kalau lebih gimana Bu itu? Lebih bagus, Oh. setiap hari lebih bagus, dan itu minimal 30 menit setiap kali. Oh, oke. Misalnya jalan atau lari 30 menit gitu. Hmm. Hasilnya. Terus selain itu juga kelola stres. Nah itu Bu. Hmm. Berarti ternyata juga berimplikasi atau berdampak pada Iya, pertumbuhan itu juga. betul. Kelola stres, tidur yang cukup juga butuh. Remaja pun juga butuh tidur yang cukup. Memang yang semuanya butuh istirahat ya, termasuk yang dewasa juga butuh istirahat karena nanti tubuh akan mendetoks apa yang tidak baik di dalam tubuh itu saat tidur. Gitu. Kemudian soal ini menjaga tubuh kita, itu kemarin-kemarin itu ada istilahnya itu masih banyak anak-anak remaja itu yang ingin misalnya diet gitu untuk menjaga tubuhnya gitu kan, Tetap dalam ideal artian langsung dia gitu. ya kemudian ingin meningkatkan badan itu kan diet juga gitu. Nah, saya ingin tahu tentang tren diet ekstrim gitu di kalangan remaja, yang mana itu di luar kapasitas atau standar masing-masing orang, diet ekstrim gitu kan. Nah, apakah itu juga bisa berpengaruh terhadap resiko stunting sekunder atau kurang gizi terhadap diri kita gitu, karena kan dikurangi proporsinya gitu, itu gimana sih? Iya. Sangat berpengaruh kalau itu, pasti sangat berpengaruh. Karena yaitu tadi saya bilang tubuh itu memang butuh nutrisi yang seimbang ya. Semuanya harus cukup, semuanya sesuai, ada semuanya tentang yang tadi saya sebutkan, ada seimbang tadi. Nah, kalau diet ekstrim kan pasti banyak yang dipangkas ya, banyak yang nggak dikasih ke tubuh nutrisinya ya, itu pasti akan ada imbasnya ya, ada dampaknya yang besar. Termasuk juga nanti saat mungkin remaja tersebut misalnya wanita nanti terjadi kehamilan pun pasti akan berdampak dengan kehamilannya. Tadi saya bilang kalau ada kekurangan energi kronik, jadi kadang remaja-remaja pengennya kayak artis Korea ya nggak sih Mas? Iya mungkin. Kayak artis Korea ya nggak sih yang betul. yang kurus, tapi kadang hati-hati juga loh, diet ekstrim sekarang itu bisa berdampak ke anoreksia. Jadi sama sekali nggak mau makan, itu ada yang kasusnya bisa sampai terjadi kematian. Bablasan istilahnya kalau di sini nggak tahu bablasan. Iya. Kemarin juga saya pernah sempat lihat berita itu ada ya di luar negeri gitu. Itu sehari cuma makan 1 apel. Nah, ya. Apel itu saya lihat. Diet boleh, diet memang dianjurkan. Diet kan pengaturan makanan ya. Iya. Diet yang bergizi, diet yang bergizi. Ya, nanti misalnya kalau mau pengurangan kalori ya disesuaikan berarti yang dimakan, cara ngolahnya yang disesuaikan. Misalnya pengen nggak mau lemaknya banyak ya dikukus, proteinnya kan nggak harus digoreng kan, bisa dikukus gitu. Atau mungkin masaknya yang sukanya mungkin yang banyak lemaknya ya sekarang yang tidak banyak lemaknya, atau mungkin yang sayur-sayuran. Terus juga tapi jangan sama sekali yang tidak dikasih nutrisi, tetap dikasih nutrisi tapi disesuaikan sama kebutuhan tubuh gitu. Terus juga tadi yang tadi saya bilang aktivitas fisik ditingkatkan karena kan ada pembakaran kalori saat kita beraktivitas. Jadi kalau aktivitasnya terjaga dengan baik, insya Allah kalorinya pun misalnya berlebih juga akan dibuang dalam aktivitas itu. Jadi tenaga. Jadi tenaga bisa diterima gitu.
Jadi bukan hanya tidak makan sama sekali nanti akan berefek sama kesehatan, tapi diimbangi dengan tadi pengaturan gaya hidup sehat. Berarti kita boleh diet ya, tapi tetap harus ada proporsi dan mentornya istilahnya Bu ya. Iya. Pendampingnya, nggak asal diet ekstrim gitu. Terlalu berlebihan istilahnya berat badan atau status gizinya pun juga tidak direkomendasikan karena nanti kedepannya akan terjadi istilahnya kemungkinan resiko adanya penyakit degeneratif, misalnya hipertensi, terus diabetes dan lain-lain. Itu bisa salah satunya dari tadi status gizinya. Kalau Pak Budi, kenal Pak Budi kan, Menteri Kesehatan kita itu bilang laki-laki lingkar perutnya tidak boleh lebih dari 90 gitu. Nah kenapa? Nah itu salah satunya itu biar status gizinya tetap bagus, tetap ideal. Jadi tidak ada nanti ke depannya makin lama penyakit generatif kita kan meningkat ya. Itu salah satunya dari tadi pola makan, jenis makanannya. Saya juga agak tertarik tadi soal peran lingkungan, multidimensi ya, keluarga, kemudian juga lingkungan sekitar. Nah, saya ingin tanya Bu, dari sudut pandang Ibu sendiri itu apa peran keluarga dan lingkungan dalam menjaga gizi anak dan remaja gitu? Perannya apa aja yang bisa dikasihkan ke anak gitu? Oke, itu ya, karena anak itu belum tahu gitu ya. Seperti kertas putih ya, Iya, masih betul, kosong. masih kosong. Dia akan diisi, ditulis, dibentuk itu oleh keluarga, orang terdekatnya, Betul. lingkungannya. Gitu. Jadi kalau memang kita sudah mempunyai anak, ya kita siapkan kondisi yang seideal mungkin untuk anak. Perkembangan. Nah, idealnya memang tiap orang beda-beda ya. Nah, itu idealnya dari mana saja yang tadi fisik juga istilahnya jasmani rohaninya dipenuhi, kasih sayangnya dipenuhi, ada asih, ada asar juga, jadi itu isinya dipenuhi, kasih sayangnya dipenuhi. Saya kira itu nanti akan berdampak sama pertumbuhan dan perkembangannya anak. Tadi nutrisinya, pola asuhnya, anak yang mungkin hidup di lingkungan yang ideal, yang kita sebut mungkin keluarganya harmonis, status ekonominya juga bagus, lingkungannya juga bagus dibandingkan dengan yang mungkin masih berjuang ekonominya. Terasa. Nah, terus juga ada hubungan keluarga yang tidak harmonis gitu, pasti akan berefek sama anak gitu. Jadi anak memang seperti pantulan ya, pantulan cerminnya orang tua atau orang yang berada di dekatnya. Kalau mau anaknya tumbuh dengan optimal, kita siapkan juga lingkungannya itu yang ideal untuk anak itu, dari fisik dan juga psikologinya juga harus dijaga. Dari pengalaman Ibu ya, itu tantangan terbesar di lapangan ketika melihat ya, anak stunting dan kemudian kurang gizi gitu. Itu tantangan terbesar dalam merubah pola makannya terutama atau kebiasaan makan itu seperti apa? Gimana Ibu cara mengubah gitu? Kalau ini pandangan pribadi saya, menurut saya kalau selama saya di Desa Leban itu untuk tantangan terbesarnya kalau saya kira itu ekonomi. Satu ekonomi, yang kedua edukasi juga. Edukasi dimaksud di sini adalah pengetahuan masyarakat. Jadi kalau ekonomi memang kalau kita ingin memberikan anak kita makanan yang bergizi, nutrisinya yang bagus, pasti tidak lepas dari ekonomi ya. Kalau ekonominya kurang baik, mau ngasih, istilahnya mau beli telur aja susah, pasti masih akan kesusahan memberikan yang ideal untuk anak. Terus yang kedua yang tadi untuk pengetahuannya. Jadi kalau pengetahuannya memang kurang, terus juga nanti setelah pengetahuan ada kesadarannya juga kurang, perbaikannya pun juga akan lambat. Kalau yang lainnya mungkin insya Allah kadang ya kita ketika apa istilahnya ya berbicara soal teorinya mudah gitu. Iya, prakteknya. Ya, karena prakteknya juga kadang nggak punya uang. Betul sekali. Ya itu memang harus. Ya tadi kenapa kok sampai pemerintah itu benar-benar turun tangan ya, karena ini hal yang kompleks ya. Jadi memang kalau memang dari status masyarakatnya pun mau
mau berjuang sendiri untuk melawan ini tidak mampu istilahnya ya, belum bisa ya, harus pemerintah tetap harus Kemudian ini yang terakhir Bu, terakhir ini ya. Bagi kita semua ya, terutama Gen Z sendiri gitu, itu pesan untuk kita semua, audiens juga, kemudian juga saya yang masih dalam tahap pertumbuhan, kemudian juga kan kedepannya saya akan menjadi istilahnya kan orang tua gitu ya, untuk menjaga kesehatannya gitu. Itu pesan Ibu apa untuk agar Gen Z ini lebih peduli pada gizi dan kesehatan sendiri gitu. Kemudian harapan Ibu juga apa ke depannya gitu, supaya ya kita sama-sama memperbaiki lah dari segi pertumbuhan, kemudian kan juga berperan tadi aktif dalam kognitif tadi, karena kognitif juga berperan pada IQ gitu kan. Kalau kognitifnya rendah, IQ-nya rendah ya kita nanti juga kesulitan dalam merubah negara ini. Itu apa Bu pesan dan harapannya? Kalau kalau masa generasi muda ya kita sebutnya, kalau kita bilang itu masa depan ada di tangan generasi muda. Ya betul. Kalau mau kita ke depannya maju, generasi mudanya harus maju. Kenapa harus maju ya? Karena mereka yang akan meneruskan perjuangan yang lalu ya, perjuangan yang lalu dari ini. Mereka yang akan menjadi istilahnya pelaksana nanti ke depan, akan menjadi orang tua, menjadi mungkin tokoh masyarakat dan lain-lain. Nah kalau bisa, kalau mau berkualitas ke depan, ya dari awal itu harus disiapkan. Gitu ya. Jadi generasi mudanya harus memang benar-benar yang produktif, jadi istilahnya serap ilmu sebanyak-banyaknya, perbaiki istilahnya kalau kita sebutnya gaya hidup, jadikan gaya hidup itu bukan hanya soal lifestyle. Sekarang gimana ya, yang tren yang bagus ini, yang keren ini, bukan hanya itu, tapi kita lihat ke depannya berdampak positif nggak untuk diri kita sendiri, untuk lingkungan. Jadi memang benar-benar pemikirannya harus luas. Selain itu juga harus menjaga tubuh, yang tadi saya bilang semuanya harus sehat. Kalau kita mau berkarya, kita harus tubuhnya harus sehat dulu kan. Kalau tidak sehat ya nggak mungkin bisa berkarya. Buru-buru berkarya ya. Nggak bisa dong Betul gitu. Nah itu, selain itu karena masa muda itu kalau menurut saya masa yang paling menyenangkan ya, menyenangkan dan paling luas untuk bisa belajar. Belajar itu banyak, nggak cuma yang textbook dari buku, dari ini, kita melihat lingkungan sekitar, sosial, bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita menghadapi mungkin orang yang beda-beda karakternya. Kita harus mendalami itu juga, terus juga bisa gimana sih caranya menjadi orang yang produktif, orang yang bermanfaat untuk diri sendiri, untuk lingkungan sekitar juga. Gitu. Kalau saran saya itu semangat terus kalau generasi muda, karena waktunya ini lagi membara ya. Katanya betul sekali, saya yang masih sangat bisa berproduktif dengan baik dan berkualitas, yang siapkan diri sebaik mungkin lah. Iya betul. Ya, terima kasih Bu atas segala penjelasannya, ini luar biasa. Dari pertama awal stunting gitu kan, kemudian siapa saja yang terkena, kemudian juga cara pencegahannya, sampai ke ruang lingkup sekitar juga kita bahas semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu atas segala penjelasannya seperti itu. Dan kemudian bagi teman-teman semua, jika ada istilahnya ada masalah soal pengetahuan mengenai usia produktif pertumbuhan, itu bisa dikonsultasikan kepada bidan atau mungkin yang tahu soal kesehatan terdekat gitu ya. Ya mungkin itu Bu yang bisa istilahnya ya kami ingin tanyakan gitu. Ya, kemudian bagi teman-teman semua, sampai jumpa di video berikutnya.